Oke, dan tampaknya analis kita juga sudah siap di sana. Kita bakal langsung lempar ke analis kita yang siap mengulik game lebih dalam lagi. Terima kasih Kak Walfi dan juga Kak Sanskui. Selamat sore dan selamat datang di PUBG Mobile Campus Championship 2021. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Erik Alfons Boga dari Kampus Sanata Dharma Yogyakarta yang bertugas sebagai analis kali ini untuk membahas atau mengulik permainan dari tim-tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan tentu kita sudah melihat permainan yang cukup seru dan menarik dari game kita yang pertama untuk Grand Final hari kedua kita ini, yaitu adalah Team Secret, yang dimana dari match pertama Irangel barusan mereka yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. So, untuk lebih dalam lagi, mari kita lihat bersama-sama perjalanan dari Team Secret. Ini dia permainan atau awal dari match pertama Irangel, dimana kita lihat bahwa dengan garis pesawat yang menuju dari arah sekitaran Lipovka ke daerah Pulau Milbes dan juga dengan munculnya circle di bagian atas kiri dari map Irangel kali ini, yang benar-benar kita lihat bahwa Severny masuk atau sebagai drop zone yang dimiliki oleh tim Secret tersebut masuk di bagian dalam dari circle pertama, yang dimana membuat tim Secret akan mudah sekali untuk melakukan looting dan dengan tempo yang tidak terlalu buru-buru untuk melakukan rotasi di awal game kali ini, guys. Nah, ini kita lihat bersama-sama teman-teman. Dan next juga zona kedua, kali ini kita bakal melihat lagi pergerakan mereka setelah dari Severny menuju ke arah circle kedua. Itu mereka juga sudah berhasil bergerak dan aman sekali tentunya. Di kiri dan bagian kanan mereka juga masih kosong. Semua tim melakukan late rotasi baru mulai bergerak. Dan juga sudah mulai padat di bagian bibir circle-nya. Ada Vampire, MS, Chonburi, dan juga RRQ. Dari bagian kiri, Onyx juga masih cukup stay di bagian Saki karena mereka juga cukup dekat untuk menjangkau bagian bibir circle. Tapi balik lagi untuk tim Secret kali ini juga sudah bakal bersiap-siap dengan masing-masing player menggunakan vehicle mereka masing-masing. Tentu ini permainan yang semakin berada di bagian posisi yang sangat terbuka. Mereka harus memainkan banyak forting juga. Dan next lagi kita masuk ke zona yang ketiga, dan ternyata tim Secret masih masuk lagi ke bagian circle. Bahkan ini mereka hampir mendekati ke bagian center circle. Masih cukup aman juga. Semua tim bergerak dengan masih sangat berhati-hati, tapi tim Secret dari zona awal sampai zona ketiga cukup nyaman. Yang pastinya juga mereka tidak santuy-santuy gaming, guys. Mereka juga sudah bersiap-siap untuk melakukan setup posisi mereka, setup defense juga. Dan update masuk ke zona keempat juga kita lihat di mana zona agak sedikit kembali bergerak ke bagian pinggiran dari Pulau Irangel kali ini. Ada sedikit perairan juga yang masuk ke bagian circle, dan sedikit bergeser tim Secret harus berada di bagian bibir circle. Tapi tentu juga belum ada fight yang dilakukan oleh mereka, masih cukup aman, masih cukup berdekatan. Bahkan sampai dengan circle kelima pun mereka masih masuk dalam circle dan sangat dekat untuk dijangkau, teman-teman ya. Jadi tentu ini bakal memberikan mereka banyak kesempatan tidak fight, membiarkan tim-tim yang lain fight dulu. Semakin berkurang, semakin mengecil jumlah player. Nah, itu semakin membuat mereka lebih enjoy lagi untuk mendapatkan posisi-posisi di waktu-waktu yang lebih late game lagi, teman-teman. Tentunya juga ada Fredo, ada Kid. iShot masih bertahan di bagian kompon karena tetap bertahan untuk mencari tambahan informasi. Dan ini dia kita lihat gameplay dari player-player dari tim Secret. Tentunya iShot sudah melihat beberapa player-player yang sudah mulai melakukan rotasi, bahkan memberikan informasi juga kepada teman-temannya harus berhati-hati karena sudah mulai terlihat banyak tim yang masuk. Dan mereka juga sudah bersiap-siap, ada sebuah tembakan ke arah mobil. Tapi di mana kita lihat split di zona ketiga sudah mulai dibangun, ada jumper. Benar-benar ini mental yang dibangun dari tim Secret. Individual juga yang sudah sangat kuat dimiliki dari setiap member tim Secret. Jumper mengambil posisi yang tidak ini ya guys ya, tidak sering dipakai oleh semua player karena ini posisinya sangat bahaya sekali. Karena balik lagi, ini jumper kalau mau dibilang dia bermain dengan logika. Karena tentu buat tim-tim yang bakal melakukan rotasi masuk, mereka pasti bakal melalui daerah sekitaran sini dan pasti tahu tempat yang terbuka seperti ini tidak mungkin ada musuh atau ada player yang mengisi. Tapi jumper
melawan itu, dan dia mengisi dan bakal memberikan sebuah happy birthday. Kaget juga, loh kok ada tim-tim di sini, ada player di sini, dan itu dia Jumper yang berhasil menjatuhkan satu player juga dari BN, bahkan Wildcat langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Dan di sini Jumper juga tidak terlalu bertahan lama, dia yang pentingnya sudah mendapatkan satu buah point elimination dengan split yang begitu baik dan kuat, dan juga tidak terlalu jauh dari teman-temannya juga, masih ada sebuah follow up, tapi balik lagi dia juga harus memantau ke setiap arah, dan dia masih memantau ke bagian arah high ground yang begitu jauh juga, memperluas lagi visinya dan mencari teman informasi, di mana Kit juga menahan karena mereka lihat juga tim-tim baru mulai masuk itu, mereka siap menyambut saja tim-tim yang bakal low HP-nya dari Blue Zone yang semakin sakit, ditekan lagi dengan utility dari Kit, berhasil mendapatkan lagi tambahan poin. Dan di sini juga Kit dengan Jumper yang dikirimkan untuk bermain split, tapi mereka juga punya banyak hal yang sudah diperhitungkan, sudah dikalkulasi semuanya ketika kami mengambil sebuah keputusan untuk melakukan split. Tentu kita juga sudah memberikan informasi ke teman-temannya bahwa jangan terlalu jauh, jaga jarak juga agar ketika kalian mendapatkan bahaya masih bisa diselamatkan atau bisa di follow up. Dan ini yang dilakukan dari tim Secret lagi dan lagi, sudah 6 point elimination. Dan ini dia juga teman-teman, ada salah satu hal yang saya ingin bahas, tapi sebelumnya itu dia, ini tim Secret. Tim Secret yang dimana kali ini bermain dengan full Malaysian player. Matoi tidak bermain, apakah salah satunya membuat komunikasi mereka semakin baik, komunikasi mereka semakin lancar? Karena ini line up yang luar biasa, pertahanan mereka saat bergerak dari Yasnaya, masuk ke Severny, dan bergerak lagi ke daerah shooting range. Di circle yang kedua tadi, wah, mereka cukup aman sekali, dan bahkan sudah kembali ini mereka mulai bermain split ya, masih tetap juga yang dilakukan walaupun kali ini ada satu player yang ter-take down, tapi nampaknya kita lihat juga Fredo yang sudah mendapatkan informasi lagi. Tadi banyak sekali tim-tim yang mencoba masuk ke arah bagian tengah. Ada MS John Burr yang kita lihat, ada Face Clan, pun juga ada Bigetron Red Alliance. Luxi justru bukan ter-take down oleh Face Clan yang dekat, tapi ter-take down oleh tim Secret. Menandakan memang map knowledge ini satu poin yang sangat, atau saya mau bahas yang sangat penting buat teman-teman semua yang memainkan posisi tidak biasa di daerah sebagaimana di bagian utara dari shooting range. Ini butuh map knowledge, harus punya pengetahuan Erangel yang sangat baik di sini karena permainannya bukan kompon lagi teman-teman, tapi ini permainan di tempat yang sangat terbuka, sempat dari kompon, tapi ketika dipaksakan keluar, inilah yang dimainkan oleh tim Secret. Inilah split yang mereka lakukan, memanfaatkan beberapa high ground dan juga cekungan, menjadi coveran mereka bisa bertahan dan juga memberikan tekanan ke tim-tim lain teman-teman. Dan juga kita lihat kali ini tadi Fredo yang bertahan mendapatkan informasi, dia berhasil memulangkan satu player dari MS John Buri yang berhasil menjadi poin juga. Tentunya kita lihat juga dari jumlah player yang masih aktif kali ini bakal memberikan mereka informasi bahwa ternyata bukan tersisa satu tim saja, tapi masih ada 2 tim. Walaupun dengan 2 tim tapi sudah ada lumpuh. Dengan Geek yang kita lihat dengan tersisa 2 player, tersisa 2 member, dan dari MS John Buri tersisa 1 member yaitu Jasper. Tentunya mereka juga bakal memantau atau membagi fokus mereka jangan ke satu arah saja karena masih ada musuh lain di bagian kanan kita. Dan nampaknya mereka juga lebih memilih untuk melawan dulu tim Geek karena mungkin yang sudah diketahui oleh Kit yang dari awal juga memantau ke arah tim Geek bahwa ternyata ada beberapa player juga yang lebih dekat. Kayaknya ini dari tim Geek yang juga masih utuh dengan satu squad mereka. Dan juga ada tetap iShot berada di bagian belakang untuk bisa membantu bertahan ketika teman-temannya terbackstep atau terknockout, masih bisa kembali revive. Dan Fredo bersama Jumper berada di tengah lagi untuk memantau ke arah tim MS John Buri. Ini split yang dibangun sangat-sangat kuat teman-teman. Terlihat juga dari iShot sudah melihat lagi satu player, bahkan menyicil HP juga ya guys ya. Dan ini bakal memberikan mereka kepedean juga dengan masih keunggulan, masih lengkap dengan personil mereka, masih lengkap dengan member mereka. Dan ini dia teman-teman, ini permainan bukan by compound tapi mereka memainkan yaitu natural obstacle, bebatuan, pohon-pohonan yang kita lihat ini.
dari Geek, begitupun dari tim Secret. Mereka memanfaatkan high ground dan juga cekungan-cekungan yang ada. Masih ada pohon juga yang bisa menjadi coveran mereka. Ada airdrop juga, itu bahkan bisa menjadi coveran yang bisa dikuasai oleh tim Secret, karena tentu mereka lebih menguasai bagian circle ya teman-teman. Dan itu dia tadi yang saya bilang, pepohonan mereka bisa mainkan, dan ternyata itu memanfaatkan 60% zona dari zona late game, membuat mereka sangat kuat dan bahkan bisa melakukan hit ke banyak tim. Mereka bisa mengamati dengan sangat baik, dan lagi yang tidak ada backstep, dia dapat posisi yang sangat enak. Mereka bisa men-take down satu player juga dari take down player, 2 player bahkan dari tim Geek. Dan itu dia tadi, karena Fredo dari awalnya sebelum dia sudah memantau dengan granatnya juga yang mendapatkan satu member dari MSC, dan mereka berhasil memenangkan tim Geek. Dan ternyata juga Fredo yang lebih mengetahui terlebih dahulu bahwa masih ada satu player, dia langsung inisiatif bergerak terlebih dahulu untuk bergerak. Tapi sayang sekali di sini Fredo harus terjatuh guys ya. Dia harus berhasil dijatuhkan oleh seorang Jasper, tapi nampaknya masih ada 3 teman yang sudah siap juga bergerak mendekati press ke arah seorang Jasper, dan itu dia kita lihat di sini. Tapi Fredo juga berhasil dipulangkan, tapi 3 temannya berhasil membackup untuk memulangkan, untuk mendapatkan placement yang baik. Di sini mereka mendapatkan winner chicken dinner. Nah, itu dia, dengan mendapatkan winner chicken dinner dari tim Secret, menandakan mereka sekarang harus berada di posisi pertama dengan hari kedua Grand Final. Tentunya juga buat teman-teman semua yang lagi menonton tadi, itu dia hal penting dimana kita jangan terlalu berpikir untuk selalu bermain di compound. Kita harus bisa bertahan, mempunyai pengetahuan juga yang baik ketika kita harus berada di late game. Dengan hal yang terjadi tadi, bahwa pengetahuan dari tim Secret sangat baik, dan itu semua mereka memanfaatkan, ada pohon, pruning, ada rumput yang bisa benar-benar masih menutup badan mereka. Itu semua dilakukan dan benar-benar berhasil mengantarkan tim Secret mendapatkan hasil yang baik. Namun jangan khawatir teman-teman semua, kita tetap kawal tim-tim Indonesia kita yang mungkin tadi turun secara performa, namun lagi-lagi masih ada kesempatan yang besar untuk mengejar. So ya, doakan di 4 game berikutnya tim Indonesia akan lebih on point, pun juga besok, karena kesempatan ini terbatas, tapi tidak memberikan mereka sebuah celah sempit. Mereka semua masih bisa untuk berjuang semaksimal mungkin. So itu sekian dari saya untuk membahas game yang pertama, teman-temanku tersayang semuanya. Sampai jumpa di next game teman-teman. Indo Pride.